Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran Al-Quran Hadis. Dan kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Pada video kali ini, Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup untuk umat manusia untuk kelas 7. Nah, kita akan membahas apa itu Al-Quran dan apa itu hadis. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qoro'a yang artinya adalah bacaan. Al-Quran itu adalah bacaan yang sempurna. Al-Quran berdasarkan istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Sedangkan hadis biasa juga dimaknai dengan as-sunnah ya. Jadi selain Al-Quran yang menjadi pedoman umat manusia ya, umat Islam adalah sunnah Nabi. Mengikuti sunnah adalah bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu as-sunnah atau hadis? Jadi hadis itu kan biasa disebut juga as-sunnah. As-sunnah adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, diamnya Rasul ya, sifat-sifat lahir dan batinnya, ataupun perjalanan hidupnya sejak sebelum diangkat menjadi Rasul, seperti bertahanus di Gua Hiro maupun sudah diangkat menjadi Rasul. Itu yang dimaksud dengan as-sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul azim. Rasulullah SAW telah bersabda, "Taraktu fikum amroini lang tadhillu tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati Rasulillah." Telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Hazm, dan disahihkan oleh Syekh Salim Al-Hilal. Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Apa saja keistimewaan Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat dalam kitab-kitab suci sebelumnya, seperti yang ada di dalam Taurat, Zabur, Injil, dan lainnya. Yang kedua, Al-Quran memuat kalam-kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa, sehingga Al-Quran memang dikehendaki Allah untuk kekal selamanya. Yang ketiga, Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan, sehingga seluruh fenomena yang terjadi di alam semesta yang merupakan ciptaan Allah juga tidak akan pernah kontradiktif dengan apa yang Dia ciptakan. Yang keempat, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu gaya bahasa yang istimewa, yang mudah, yang tidak sukar bagi siapapun untuk memahaminya, dan tidak sukar pula mengamalkannya, asal disertai dengan keikhlasan hati dan kemauan yang kuat. Berbicara tentang hadis ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah hadis qauli, yaitu hadis-hadis yang diucapkan oleh Nabi SAW dalam berbagai bidang. Yang kedua adalah hadis fi'li, perbuatan-perbuatan Nabi yang sampai kepada kita melalui penukilan sahabat. Dan yang ketiga adalah hadis takriri, keadaan Nabi SAW yang mendiamkan, tidak berkomentar, tidak menyangga serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Itu adalah hadis takriri. Bahwa Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup. Apa sih fungsi Al-Quran itu? Yang pertama adalah sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama. Jadi hukum-hukum Islam
yang dilaksanakan itu berasal dari Al-Quran sebagai sumber utama. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal, walaupun petunjuk tersebut terkadang bersifat umum yang menghendaki adanya penjabaran dan perincian. Dan yang terakhir, sebagai pengontrol dan pengkoreksi terhadap ajaran-ajaran di masa lalu, yaitu yang ada dalam kitab Injil, Zabur, ataupun Taurat. Itu adalah fungsi Al-Quran. Sedangkan fungsi hadis yang pertama adalah mengokohkan, mengukuhkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran, menguatkan, ya. Yang kedua ada memerinci, ya, sebagai perinci ayat Al-Quran yang sifatnya global. Dan yang ketiga, menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Dan yang terakhir adalah membatasi keumuman ayat Al-Quran. Demikianlah pembelajaran Quran Hadis pada kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.